langit pertama, kedua adalah jasmani, langit ketiga itu adalah yang alam roh. Ini Alkitab yang menuliskan seperti itu, ya. Membedakannya seperti itu. Jadi bukan kata saya. Nah, ini seperti teks dan konteks yang tertulis. Nah, saudaraku, kemudian nanti saudara akan melihat di situ. Bentar. Daniel pernah bilang ada penguasa-penguasa di udara, ada raja Persia, ya, ada raja Persia, ada raja Yunani. Nah, itu pas ada malaikat Mikael itu sudah melawan raja Persia dan raja Yunani. Itu bukan lagi cerita mereka apa namanya itu raja Persia yang sudah Darius atau siapa uh, Cyrus the Great, bukan. Cyrus itu apa yang namanya, saya lupa. Kores, dalam bahasa Indonesia Kores, ya, saya ingat ya. Cyrus the Great itu Kores, raja Kores yang bukan, tapi itu adalah penguasa-penguasa, karena waktu itu belum ada, mungkin Kores aja belum lahir, belum lahir, masih belum berkuasa, karena itu zaman Babel, ya. Nah, makanya itu kita langsung memahami bahwa itu adalah dewa-dewa, adalah Allah-Allah kecil, penguasa-penguasa di udara, ya. Kalau sudah lihat lagi, coba lihat di dalam Yesaya 14 ayat 9 juga disebutkan. Nah, Sheol below is still. Sheol itu dunia orang mati. Dia menantikan kejatuhan. Ini konteksnya adalah Raja Babel, tetapi sebenarnya kita tahu tadi, kalau kita ambil, ternyata itu adalah penguasa-penguasa Babel, berarti roh-roh jahat, ya. Sheol itu menantikan. Artinya apa? Waktu mereka jatuh, maka Sheol itu menganga. Tadinya nggak ada Sheol itu, tapi kemudian ketika Helel ben Sakar jatuh, selanjutnya kan Yesaya 14 ayat 12, engkau telah dijatuhkan ke bumi Helel ben Sakar, kalau saudara baca di Yesaya 14 ayat 12. Nah, di ayat sebelumnya, nah, ada Sheol itu terbuka, menganga. Karena ada Helel ben Sakar ini masuk, yaitu malaikat yang jatuh itu. Nah, kalau saudara lihat di dalam Efesus 6 ayat 12, Efesus 6 ayat berapa itu ya, yang musuh lawan kita bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara. Ini saudara cek aja di Efesus 6. Nah, itu lagi cerita itu tadi yang cerita di Daniel 10 sama Yesaya 14 ini. Itulah penguasa-penguasa di udara yang dijatuh. Ya, penguasa-penguasa di udara. Udara yang mana yang dikuasai? Kan nggak mungkin udara yang ada di, nggak mungkin udara yang ini, nggak mungkin di udara Uranon, penguasa di udara, penguasa Uranon, ya. Nggak mungkin di Uranon yang ketiga, karena mereka dijatuhkan dari Hashamayim ke Haaretz. Nah, Haaretz itu yang mana? Yang langit 1 dan kedua. Itulah Haaretz, langit 1 dan 2. Maka si Helel ben Sakar, naga ular tua, yang saudara baca di dalam Wahyu 12 ayat 7, atau di dalam Yesaya 14 ayat 12, inilah mereka dibuang ke Haaretz, ke langit 1 kedua, karena langit dan 1 dan 2 ini kan jasmani, Haaretz tadi, ya. Nanti saudara, untuk lengkapnya kalau saudara bingung, ini ada videonya panjang, saya memberikan kesimpulan, ada di dalam video Heavens and Hell, ya, videonya, ya. Ini saudara bisa lihat di situ. Nah, jadi nanti seperti ini bentuknya. Jadi ada namanya Sheol sekarang, ada namanya Paradiso. Ya, di dalam Sheol itu ada lubang jurang maut. Sheol itu dunia orang mati, ya. Orang semua kalau mati pergi ke Sheol. Kalau di dalam bahasa Perjanjian Baru namanya Hades. Kalau saudara nonton filmnya itu Clash of Titan, nah itu ada namanya Hades, ya. Nah, itulah Hades. Nah, karena kita mengutip dalam bahasa Yunani Hades. Tetapi Hades atau dalam bahasa Ibrani-nya disebut Sheol, itu adalah dunia orang mati, bukan neraka, belum. Ya, ada namanya lubang jurang maut, di mana iblis ditawan di dalam gua-gua atau lubang jurang maut, yang disebut lubang jurang maut disebut dengan Tartarus. Kalau saudara baca dalam 2 Petrus 2 ayat 4, maka malaikat-malaikat yang memberontak itu ditaruh di dalam gua-gua yang gelap. Nah, itulah lubang jurang maut itu, ya, Tartarus, ya. Nah, itu atau Abyss. Tartarus itu sering disebut dengan Abyss sama, ya. Nah,
Sama ya seperti Muhammad yang bilang, saya suka suka bilang itu malaikat yang ditawan di dalam gua. Nah, itu kan sama itu 2 Petrus 2 ayat 4 sama dengan malaikat yang ketemu sama Muhammad di Jibril di gua. Nah, itu sama ya. Nah, itu seperti itu. Jadi ada dua, Sheol dan Paradiso. Orang kalau mati, kalau tidak percaya Yesus, kalau orang mati itu pergi ke Hades. Tapi kalau dia percaya Yesus Kristus, dia akan pergi ke Paradiso. Nah, itu ceritanya. Nah, saudara lihat ini. Sebentar. Ya, oh, Efesus 6 ayat 12 benar tadi ya. Penguasa-penguasa di udara itu Efesus 6 ayat 12. Sehingga Pak Seol tadi ini, Seol tadi kan menguasai langit pertama dan kedua. Nah, sudah lihat langit pertama kedua itu alam jasmani, yaitu atmosfer, burung di udara, awan-awan di udara, bulan dan bintang. Dikuasai oleh ini, dikuasai oleh Seol. Semua alam jasmani dikuasai Seol. Nah, jadilah di layer alam jasmani itu dikuasai oleh Seol. Jadi yang saudara, Seol itu ada di mana? Oh, ada di dalam di bawah bumi. Bukan, yang dimaksud di bawah bumi adalah sebuah majas di bawah bumi, bagian bumi di underworld. Itu bukan di bawah bumi. Kalau saudara gali tanah, makanya teolog liberal itu benar-benar gali ke tanah ya. Dan mereka bilang nggak ada yang namanya mereka masih pakai bahasanya neraka. Nggak ada hell, adanya magma. Memang itu panas, dia bilang begitu. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Jadi apa yang dimaksud underworld? Underworld itu adalah sebuah dunia alam roh, dunia celestial yang dikuasai oleh malaikat-malaikat yang jatuh. Itu gambarnya. Ya tadi semoga kelihatan di layar Anda bahwa itu layer dengan burung-burung di udara dengan alam semesta. Nah, itulah underworld. Nah, ada dunia Seol. Jadi Anda sekarang ini sedang menghirup Seol, menghirup Hades. Yang Anda hirup itu adalah Hades. Ya. Makanya banyak orang-orang yang mengalami satu kesadaran metafisik. Tadi ya kan ada alam fisik, alam metafisik. Alam fisik itu adalah alam jasmani. Alam metafisik adalah alam yang non jasmani, yang alam rohani. Nah, Anda mengalami alam metafisik itu, Anda kan melihatnya setan. Banyak sekali orang lihat setan. Banyak sekali orang lihat setan. Sebagian besar orang di dunia ini penglihatannya itu selalu setan-setan. Saya tidak akan bilang tahayul ya, ini ada kenyataannya, ini ada. Wah, ini Paul ini katanya teolog liberal, tapi kok percaya setan? Karena saya bukan teolog liberal dan saya juga bukan penganut Armenian dan segala macam yang saudara sebut itu. Saya apa yang dikata Alkitab, memang pada kenyataannya setan-setan itu ada di Seol. Dan hari ini saudara menghirup Seol itu. Makanya dunia kematian itu nggak jauh-jauh dari kita. Dalam sekejap kita bisa mati dan kita pindah ke Seol itu kalau Anda tidak percaya Yesus. Ya, Anda bisa masuk pindah ke situ dalam sekejap. Dan orang-orang yang masih dalam keadaan sadar, dukun-dukun paranormal yang disebut dengan dukun paranormal atau anak yang indigo, pasti bolak-balik melihatnya setan. 90% lihatnya setan. 90%. Ini saya lagi cerita orang pada umumnya ya. Nanti kita cerita orang Kristen. Saya lagi cerita orang pada umumnya. Sekarang kita balik, saudaraku, kita balik situ. Mengapa mereka melihat setan-setan itu? Ya karena mereka menghirup Seol, menghirup udara Seol itu. Saudara menghirup Seol. Belum neraka ya, neraka itu baru ada nanti di Wahyu 21 di penghujung zaman, setelah 1000 tahun lagi baru ada neraka. Sekarang belum ada neraka, neraka kosong. Karena iblis masih berkeliaran itu di Seol, Seol itu masih ada, yang ada di muka bumi ini. Makanya iblis dikatakan berkelana waktu di Ayub itu. Dari mana kamu iblis? Dari berkelana mengelilingi bumi. Karena Seol itu menguasai itu, Haaretz itu. Lihat itu, menguasai Haaretz. Makanya saudara akan melihat Seol itu, Haaretz itu. Nah, kalau saudara melihat Haaretz Seol itu, bisa melihat secara metafisik. Nanti saudara bisa melihat roh-roh yang ada di situ, roh orang mati, medium, cenayang, apa segala macam itu ada di situ.
Makanya ada cenayang medium yang bisa manggil arwah orang mati, itu ada di situ, ya, ada di situ karena tempatnya ada di situ. Mereka tempatnya nggak jauh-jauh dari Seoul. Di mana arwah orang mati? Ya di sini, yang saudara sekarang ini. Makanya di dalam mitos-mitos eh, tradisional, arwah orang mati itu masih ada di sini selama 40 hari. Bukan, jangankan 40 hari, sampai sekarang juga masih di sini, ada di kita, nggak jauh-jauh dari kita. Inilah hidup kita yang berbatasan dengan dunia orang mati, Sheol itu. Nah, ini yang kemudian, nah sekarang kita masuk ke dalam lingkungan gereja, ya, yang kita masuk ke dalam lingkungan gereja. Banyak pendoa-pendoa syafaat yang lihat roh-roh ini. Orang-orang di gereja dibagi menjadi dua. Yang menolak pengetahuan ini, seperti grupnya Stephen Tong, grupnya Reform, dan orang yang memahami hal ini karena dia punya pengalaman. Nah, cilakanya grupnya Reform menolak, dan grupnya yang Grafa itu ya, Suhento Liao CS, Reform segala macam, dia benar-benar tolak. STT Jakarta, oh itu nggak mau, dia nggak mau sentuh-sentuh yang begini, nggak ada yang beginian, mereka tolak. Teolog liberal juga menolak. Nah, tetapi ada yang menerima hal ini, contohnya gereja-gereja Pentakosta karismatik. Namun malah banyak yang ekstrim, ya, bolak-balik lihatnya setan, tuyul, kuntilanak. Nah, itu aneh buat saya kalau gereja lihatnya setan, tuyul, kuntilanak. Mengapa? Saudara amatin deh di dalam perjanjian lama, para nabi bahkan para rasul bolak-balik lihatnya bukan setan, tuyul, kuntilanak versi Israel loh, versi Yahudi. Bolak-balik mereka lihatnya apa? Malaikat, ya. Dari mulai zaman Abraham, Ishak, Yakub, Musa, ya. Siapa lagi di bawah-bawahnya? Yosua, para hakim, sampai Yefta, Gideon, sampai ke Samuel, sampai Elia, Elisa. Mereka itu melihatnya malaikat Tuhan. Tetapi para pendeta, para pendoa syafaat di gereja zaman now ngelihatnya apa? Setan. Bolak-balik lihatnya setan. Lihat, tengok sana, lihat itu di rumahmu ada setan, itu di atas patung itu ada setan, oh di atasnya bendungan itu ada setan, oh di dalam kamarmu itu ada roh jahatnya kuat sekali. Hebat ya. Saudara curiga nggak? Kalau saya mah curiga.